menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Cerpen merupakan jenis karya sastra modern yang dihasilkan dan berkembang dalam kehidupan masyarakat modern. Cerpen mudah dikenali karena memiliki ciri-ciri khas yang membedakan dengan karya sastra lainnya. Mengupas unsur-unsur dalam cerpen. Senja yang tak pernah sepi, karya Ria Yusnita. Pengertian cerpen. Cerpen cerita pendek adalah karangan pendek yang berbentuk naratif. Cerpen mengisahkan sepenggal kehidupan manusia. Selain itu, cerpen juga memiliki ciri-ciri antara lain panjang, cerita berkisar antara 3 sampai 10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. Unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen meliputi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik. 1. Tema. Tema adalah pokok masalah suatu cerita. 2. Latar atau setting. Latar atau setting adalah tempat atau waktu terjadinya suatu peristiwa atau cerita. 3. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang membangun sebuah cerita. Alur merupakan serangkaian cerita. 1. Pada umumnya alur terdiri atas beberapa tahap diantaranya. A. Pengenalan. Tahap ini menguraikan latar cerita atau penokohan. B. Penampilan masalah atau konflik. Tahap ini menceritakan persoalan yang dihadapi pelaku cerita. Dalam tahap ini akan terjadi konflik antar pelaku. C. Konflik puncak. Tahap ini menceritakan konflik yang dihadapi pelaku semakin meningkat. D. Puncak ketegangan atau klimaks. Tahap ini menggambarkan ketegangan masalah dalam cerita atau masalah itu telah mencapai klimaks atau puncak. B. Ketegangan menurun. Tahap ini menceritakan masalah yang telah berangsur-angsur dapat diatasi dan kekhawatiran mulai hilang. F. Penyelesaian. Tahap ini menceritakan masalah tersebut sudah dapat diatasi. Pengarang memberikan pencerahan dari sebuah peristiwa. 4. Penokohan. Penokohan atau perwatakan merupakan unsur yang tersurat dalam sebuah cerita. Kita dapat mengamati penokohan berdasarkan apa yang ditulis oleh pengarang. Penokohan adalah pelukisan mengenai pelaku atau tokoh-tokoh cerita, baik keadaan lahirnya maupun keadaan batinnya. Untuk mengetahui watak pelaku cerita, perhatikanlah: A. Apa yang dilakukan pelaku. B. Apa yang dikatakan pelaku. C. Bagaimana sikap pelaku dalam menghadapi persoalan. D. Bagaimana penilaian pelaku lain terhadap dirinya. 5. Sudut pandang, point of view. Sudut pandang atau cara bercerita adalah kedudukan pencerita dalam membawa cerita. Ada beberapa macam sudut pandang bercerita. A. Sudut pandang orang pertama. Pengarang memakai istilah aku untuk menghidupkan tokoh seolah-olah dia menceritakan pengalamannya sendiri. B. Sudut pandang orang ketiga. Pengarang memilih salah seorang tokohnya untuk menceritakan orang lain. Tokoh yang diceritakan itu disebut dia. C. Sudut pandang pengarang sebagai cerita. Objective point of view. Pengarang hanya menceritakan apa yang terjadi, seolah-olah membaca menonton pementasan sandiwara. D. Sudut pandang serba tahu. Omniscient point of view. Pengarang seolah serba tahu segalanya. Ia dapat menciptakan apa saja yang dibutuhkan untuk melengkapi ceritanya sehingga mencapai efek yang diinginkan. 6. Amanat atau tense. Amanat adalah hal yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca yang berkaitan dengan tema. Unsur ekstrinsik. 1. Latar belakang pengarang. Kehidupan pengarang dan kejiwaan berpengaruh terhadap proses penciptaan karya sastra. 2. Aspek-aspek sosial politik. Situasi sosial politik seperti masalah ekonomi, budaya, pendidikan akan berpengaruh terhadap karya sastra. 3. Hasil pemikiran manusia atau masyarakat. Hasil pemikiran manusia baik berupa ideologi, filsafat maupun pengetahuan lain juga berpengaruh terhadap karya sastra. Kedekatan sastrawan dengan Tuhan misalnya akan melahirkan karya sastra yang syarat dengan pesan religius. 4. Semangat zaman, atmosfer atau iklim tertentu. Semangat zaman yang dimaksud menyangkut masalah aliran seni yang digemari pada saat itu. Unsur dalam cerpen Senja tak pernah sepi, karya Ria Yusnita. Unsur-unsur dalam cerpen yang berjudul Senja tak pernah sepi, karya Ria Yusnita, guru SMA Negeri Tangsa Pitung adalah sebagai berikut.
A. Unsur intrinsik. 1. Tema. Tema dalam cerpen tersebut adalah semangat seorang anak laki-laki yang bekerja keras untuk mencukupi kehidupannya agar tetap bisa bersekolah dan membahagiakan ibunya. 2. Latar belakang atau setting. Latar atau setting dalam cerpen tersebut adalah kehidupan jalan seorang khas yang hari sekitar 2 sore hari tanggal 1 sore hari ini. Kenapa aku alur atau plot arus dalam cerpen yang beralur tokoh dan pengakuan. Tokoh dalam cerpen Senjata Memasuki adalah Agung Prataman Nugraha yang lagi kelak Agung yang akan membahagiakan ibu. Bunda Agung yang baik hati dan kepada anaknya, solehah, penyabar, dan bekerja keras. Seperti dalam kalimat, maafkan ibu bila tak mampu untuk membahagiakanmu. Andai ayahmu masih ada, mungkin masih bisa lebih baik dari ini. Sudut pandang. Sudut pandang pengarang dalam cerpen tersebut adalah sudut pandang orang pertama, karena dalam cerpen tersebut pengarang menggunakan kata aku. 6. Amanat. Amanat yang disampaikan dalam cerpen tersebut adalah jangan pernah putus asa walaupun itu serta kekurangan. Harus giat bekerja untuk mencukupi kehidupan diri sendiri dan keluarga. Selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa walau itu dalam kesusahan. Selalu sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan. Sayangi orang tua dan tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Kesimpulan. Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis menunjukkan bahwa cerpen merupakan jenis karya sastra modern yang dihasilkan dan berkembang dalam kehidupan masyarakat modern. Cerpen cerita pendek adalah karangan pendek yang bersifat naratif. Cerpen menyisakan sepenggal kehidupan manusia yang penuh pertikaian, mengharukan atau menyenangkan dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Selain itu, cerpen memiliki unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Dalam cerpen Senjata Tak Pernah Sepi karya Ria Yusnita terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik.